wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk memandu jalannya diskusi pada kesempatan siang ini yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya turut salam hormat kepada beliau Pak Fajar selaku mentor kami semua ya, yang selalu mensupport penuh apa yang dilakukan anak-anak muda, apalagi DEMA Fakultas Syariah dan Hukum. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kehadiran langsung dua pemateri yang menurut Moza adalah relate banget ya, dan saya bilang dua speaker ini adalah keren banget dilihat dari beberapa CV yang menarik. Tapi Moza hanya spoiler menyampaikan siapa sih Bapak Yatimul Ainun. Saya bilang Mas Yatimul Ainun aja ya, dan Mas Afif Muhammad. Dan nanti diskusi akan kita pandu talso aja, lebih enjoy ya. Jadi tidak begitu kaku, dan harapannya memang ada proaktif ya, baik dari peserta dan teman-teman semua. Kita akan belajar bareng-bareng. Jadi sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muzayana, teman-teman. Saya lulusan Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya 2019 dan hari ini S2 di UIN Jakarta dengan jurusan yang sama, Hukum Ekonomi Syariah. Karena daring ya, jadi semua by online, dari Zoom meeting masuk ke Zoom meeting lagi. Tapi hari ini harus kita syukurin ya, kita belajar lebih mudah bertemu dengan siapapun yang awalnya dulu mungkin budgetingnya tinggi untuk ngundang Pak Yatimul Ainun, Mas Afif mungkin ya. Hari ini kita bisa undang secara gampang banget gitu, tapi kita harus bersyukur, dan ini adalah kesempatan luar biasa ya buat kita untuk belajar langsung dengan beliau. Baik, apakah Muza terhubung dengan Mas Yatimul Ainun? Boleh Muza cek dulu beliau? Sudah, Mbak. Oke, alhamdulillah. Mas Muhammad Afif, apakah sudah terhubung? Sudah, Mbak. Sudah, Oke, Mbak. alhamdulillah. Ya. Teman-teman semuanya, dua orang ini adalah pengamat dan analisa media sosial gitu ya. Yang tentunya kita harus belajar langsung dan belajar lebih dalam sama beliau. Kalau Pak Yatimul Ainun ini tidak hanya sebagai Pimret, beliau juga sebenarnya lahir dari Madura ya, sebenarnya 28 Januari 1981, dan hari ini beliau jabatannya sebagai Pimret, pimpinan redaksi Times Indonesia, sekretaris Aji Malang, koordinator wilayah. Kemudian beliau S1-nya ternyata lulusan Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo, wah Masya Allah. S2-nya FISIP Universitas Brawijaya, kemudian lulusan uji kompetisi jurnalis tingkat muda dan utama. Ini benar-benar pionirnya Madura ternyata ya. Dan beliau tidak cukup aktif menggeluti dunia jurnalistik dan media ternyata teman-teman. Tapi juga ada karya buku yang menarik dari beliau. Kalau di sini karya bukunya udah 9. Apakah benar Mas Yatimul Ainun? Ada banyak bukunya ya. Dan Allah begitu. Insya Allah. Ini teman-teman harus baca karya-karya beliau ya. Kalau tidak kenal tidak sayang teman-teman. Dan ini kesempatan untuk teman-teman tahu mentor yang mana yang cocok untuk dijadikan kiblat dalam soal media. Kemudian kita beralih nih ke Mas Muhammad Afif. Ya. Nah, beliau lahir di Bondowoso dan ternyata beliau lulusan 2019 di STAI At-Taqwa Bondowoso, dan saat ini fokusnya di mana nih? PKC PMI Jawa Timur ya, koordinator bidang komunikasi lintas agama. Wah, ini peacemaker-nya Jawa Timur ternyata. Dan ternyata juga beliau founder dari Padepokan Nyai Surti Bondowoso. Apakah benar Mas Muhammad Afif? Iya, Pak. Benar. Oke. Nah, sebelum memasuki kepada tema sentral nih, Mas, yang diresahkan oleh DEMA Fakultas Syariah dan Hukum, soal bagaimana dulu, Mbak. Iya, ditanyain dulu. Masih single apa enggak? Mas aku gitu. Oh, gitu. Oh, jangan ke sana, Mas. Ini adik-adik nih kasihan nih. Nah, Mas Muhammad, saya memulai dari Mas
Yatimul Ainun dulu nih. Mas, boleh sapa teman-teman dulu, Mas. Apa konsentrasi hari ini, Mas? Hari ini di mana dan sedang apa gitu? Apakah benar yang disampaikan Muza tadi, validasinya untuk apa dan semacamnya? Nanti kita lanjut ke Mas Afif gitu ya, terlebih dahulu. Sebelum kita masuk dengan keresahan apa yang sedang terjadi hari ini. Biar kita tahu aja ya, jangan monoton materi gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati, saya Tok Dini, Pak Dekan, calon profesor yang sangat semangat sepertinya. Salam takdim dari Malang. Saya di Malang lagi, Mbak, di rumah kebetulan belum di Jakarta PSBB, harus balik ke Malang dulu. Benar. Sabtu kemarin balik ke Malang. Nah, Mas Afif, selamat berjumpa di udara. Udara Semoga virtual tidak, ya semoga tidak slogan RRI sekali di udara tetap di udara. Kalau kita sekali di udara nanti ketemu di darat. Benar. Jadi Mas Afif, semoga tidak lupa Bondowoso. Karena saya penulis buku Bondowoso Republik Kopi. Dan juga penulis buku Bondowoso Botanik, Pertanian Botanik. Jadi Bondowoso itu daerah kedua di Indonesia yang memiliki kekayaan organik di sektor padi. Tapi disayangkan kalau misalkan Bondowoso masih masuk kategori daerah termiskin di Jawa Timur setelah Sampang. Nah ini kan memalukan. Ya. Semoga Bondowoso Republik Kopi setelah go internasional bersama Time Indonesia, karena juga bersama Pak Amin yang kebetulan Ketua IKAPMI Jawa Timur, membranding Bondowoso pada saat beliau itu menemukan inspirasi dari langit Bondowoso Republik Kopi yang sekarang masih mandek sepertinya, karena ya begitulah Indonesia. Nah, saya juga di media, saya di Jawa Pos 5 tahun, di Kompas juga 5 tahun, di kantor PBNU di sidang redaksi di majalah Risalah punyanya pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya 1,5 tahun jadi sidang redaksi. Dan saya kader muda NU, Mbak. Harus disampaikan dari awal. Dan anak-anak Masya Allah. Anak muda sekarang harus bangga kalau dirinya kader NU. Jangan malu disebut sebagai kader NU. Itu pertama. Nah, yang kedua, saya juga alumni organisasi idola saya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Masya Allah. Oke. Itu juga harus bangga. Gitu. Harus bangga gitu ya. Harus bangga, dan saya juga bangga sering diundang oleh teman-teman GMNI, sering diundang oleh teman-teman HMI dan lain sebagainya. Semua adalah satu kesatuan untuk Indonesia lah. Jadi kadang-kadang kan malu mau bilang saya PMBI gitu. Tetapi kalau serius berjuang di PMBI tidak akan malu bilang bahwa kader PMBI. Begitu juga di NU. Yes, benar banget nih. Itu dia harus digarisbawahi. Nah, kita balik nih ke Mas Afif. Mohon izin Mas Afif. Boleh disapa dulu teman-teman semua nih Mas Afif. Lagi di mana dan hari ini sedang konsentrasi apa gitu ya. Apakah Terima valid? kasih. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pagi ini saya senang sekali bisa diminta oleh teman-teman untuk bersama-sama sharing di forum yang sangat luar biasa ini. Pertama, yang sangat saya hormati Pak Dekan, ya teman-teman panitia dan pengurus DEMA, Fakultas Syariah dan Hukum. Sebetulnya materi ini cukup berat ya bagi saya untuk saya utarakan, karena satu, saya mau dibilang akademisi ya tidak, mau dibilang fokus ke satu hal ya juga tidak ya. Tapi yang jelas era hari ini memang perlu kerjasama yang luar biasa, utamanya di soal media sosial ya. Yang jelas saya kalau aktivitas hari ini di rumah, ya saya di Padepokan. Saya di Padepokan Nyai Surti, yang sosoknya, yang Padepokan ini sebentar lagi akan menerbitkan buku tulisan saya, ya soal sosok Nyai Surti itu siapa. Oh, Masya Allah. Jadi Mbak moderator ya, ini buku kedua sebetulnya. Buku pertama saya soal mengenai soal keberagamaan. Sehingga di PMII lagi-lagi sebagaimana pernyataan Mas Ainun, ya saya pribadi juga sangat bangga menjadi kader NU dan kader PMI meskipun secara esensial. Saya rasa untuk pengakuan itu atau benar tidaknya saya juga gak paham, tetapi per hari ini saya sangat bangga atas dua organisasi itu yang telah menempa saya banyak hal. Jadi buku pertama saya itu Mbak, Mantra dari Langit. Waduh, Masya Allah, ya. Jadi buku mantra itu ya semacam sihir-sihir begitulah ya. Kira-kira artinya saya banyak mengkontemplasi wacana-wacana saya untuk bagaimana merespon realitas. Terus buku yang kedua, ya saya mengelaborasikan padepokan saya itu dengan sosok Nyai Surti. Siapa sih Nyai Surti? Maka buku kedua saya sebentar lagi ini insya Allah bakal terbit, doanya. Tapi yang jelas fokus daripada tempat saya bereksplorasi ini banyak di perihal potensi kesejarahan atau budaya yang ada di Bondowoso. Kalau Mas Ainun tadi menyinggung soal bagaimana Bondowoso itu merupakan kota terbelakang setelah Sampang, ini juga menjadi motivasi saya pribadi ya sebetulnya. Meskipun itu sedikit tamparan untuk saya, tapi yang jelas demikian itu sangat memotivasi saya untuk terus bergerak. Karena gimana pun saya berkeyakinan bahwa setiap daerah itu sudah dilengkapi dengan potensi manusianya. Tinggal bagaimana kita merajut, mengelaborasi semuanya untuk menjadi suatu kekuatan yang terbaik. Di beberapa kesempatan saya juga sering bilang, Mbak, bahwa ketidakwajaran atau ketidakbaikan itu banyak ya bukan karena ketidakbaikannya itu yang banyak, tetapi kebaikan-kebaikan itu kadang bercerai-berai atau tidak berjauhan. Terstruktur gitu ya? Betul, tidak betul, terstruktur. Okay. Sehingga itulah kiat-kiat saya di Padepokan untuk memperjumpakan orang-orang produktif, untuk mencoba orang baik, orang produktif untuk mengeksplorasi daerahnya sehingga menjadi sesuatu yang positif lah bagi publik. Kira-kira begitu, Mbak. Waduh, Masya Allah. Terima kasih Mas Afif dan Mas Yatimul Ainun. Sungguh sangat luar biasa dan menginspirasi. Dan memang beliau ini adalah teman-teman boleh dijadikan mentor untuk bagaimana cara menulis media yang baik, bagaimana teman-teman lebih cerdas untuk memperdalami. Karena bagi saya rugi ya, setiap pertemuan hanya pertemuan selesai di situ. Harus dijadikan mentor gitu. Tapi lagi-lagi gitu, saya agak sedikit tertampar juga Mas Afif ya. Tadi Pak Mas Yatimul, iya ya. Waduh, makanya kenapa saya terpanggil untuk pulang ke daerah gitu ya, membuat 1000 lokal-lokal leader dari daerah, dan alhamdulillah saya mendirikan komunitas Sampang Expression, dan hari ini dari perjalanan panjang saya diberikan award oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia baru tahun kemarin. Itu bagian dari sejarah, kalau saya harus bangga menjadi bagian dari pemuda yang menurut orang belum maju, dan kita harus menciptakan itu untuk lebih maju gitu. Dan sama Mas
Mas Afif. Jadi saya mencoba untuk menstruktur atau mengumpulkan orang-orang baik, orang-orang yang memiliki misi untuk mengkonkretkan daerah, bergabung menjadi satu, kita mari sama-sama bergerak melalui daerah atau lagi Madura gitu ya. Oke. Kita masuk ke tema nih, Mas Afif dan Mas, nggak apa-apa ya saya panggil Mas aja ya, Mas Yatimul Ainun, bahwa hari ini kita memang sedang dikungkung untuk cerdas memang ya, karena apa? Karena the new normal atau kenormalan baru yang cukup dibicarakan di publik. Ini orang yang tidak biasa menggunakan media akan harusnya adaptasi, harus survive menggunakan media karena semuanya masuk ke media gitu. Apapun yang kita lakukan masuk dunia. Justru hari ini adalah problem, saya bilang problem, iya, saya bilang opportunity atau peluang, iya juga. Kita akan sangat mudah mengkomunikasikan sesuatu, kita akan sangat mudah menggrowingkan sesuatu, kita akan melakukan segala sesuatu berbasis online dan digital, simple, elegan, dan menarik. Dan problemnya adalah banyak persoalan, banyak problematika, banyak isu-isu yang selalu digiringkan dan memecah belah persaudaraan kita gitu ya Mas ya. Ada isu-isu yang sangat menarik akhir-akhir ini ya, Mas Yatimul dan Mas Afif. Ada kue kelepon yang tidak Islam gitu ya. Ada juga meme yang sangat luar biasa tidak jelas. Kemudian isu-isu COVID yang saya baca mungkin, aduh, nampaknya membuat insecure gitu. Kemudian ada kata anjay yang baru-baru viral yang memberikan problematika persoalan di media itu dari berbagai aspek. Wah, Masya Allah, yang awalnya anjay sekarang tiba-tiba diganti menjadi anjir gitu kan. Apalagi Surabaya yang itu sudah makanan favoritnya teman-teman Surabaya gitu Mas. Dan justru ini yang harusnya anak-anak Dema itu lebih sedikit relate, dan harusnya teman-teman Dema harus lebih cerdas gitu ya untuk mengkalter atau memfilter bagaimana sih yang benar dan bagaimana yang tidak gitu. Maka kemudian ini penting Mas Yatimul Ainun dan Mas Afif untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal itu terjadi Mas. Apakah memang ini settingan gitu ya untuk memecahkan persoalan cinta dan kasih di antara kita atau persaudaraan di antara kita gitu kan, karena Mas Afif adalah concern di dalam dunia peacemaker ya, maka saya akan ngomong cinta dan kasih dari kemanusiaan gitu ya. Mas Ainul karena memang adalah pengamat media sosial, apakah itu memang justru penggiringan opini? So, bagaimana perspektif dari dua pemateri? Saya mulai dulu dari Mas Afif deh, kalau tadi Mas Yatimul Ainun. Oke Mas, time is yours. Gimana ini? Saya harus ngomong apa ini? Telepon apa gimana? Ya bebas, mau dilihat dari yang mana, pokoknya banyak sekali ya. Saya tidak bisa menspesifikkan karena memang persoalan di media hari-hari ini tidak asing gitu ya. Padahal Mas Afif yang justru konsen di peacemaker gitu, apalagi literasi soal bagaimana sih perdamaian menggunakan media itu tidak hanya cerdas tapi juga bisa mengkalter atau memfilter media itu tadi gitu Mas. Jadi begini ya teman-teman sekalian, saya ini kan penulis amatiran ya, atau pegiat media sosial yang otodidak gitu. Satu, secara akademisi saya tidak bisa diukur ya, entah mau diukur gimana pun, saya adalah bagian dari akademisi yang cukup amburadul. Tetapi saya tidak ngomongin soal itu. Teman-teman kadang yang banyak juga kita lupakan dalam perihal bermedsos ya, atau melihat realitas hari ini, itu kita kadang hanya menggembar-gemborkan atau kita bukan tidak tahu bahwa media sosial itu sangat luar biasa dampaknya. Tetapi untuk betul-betul mendalami secara spesifik bagaimana medsos dan perangkat-perangkatnya, itu kadang kita yang tidak cukup mampu ya. Itu pertama. Saya anggap ini bukan problem ya, tapi mesti terus kita fokuskan di titik itu. Yang kedua, bagaimana kemampuan atau visi itu juga diintegrasikan dengan ruang-ruang yang lebih luas. Misal begini, ketika teman-teman mahasiswa dalam hal ini Dema, Syariah dan Hukum,
kita ngomongin soal bagaimana melihat realitas atau fakta hari ini. Baik itu di dunia interfaith, baik itu soal pendidikan interreligiositas, karena saya banyak di situ ya. Baik itu budaya atau apapun. Kita ini kadang cenderung sekedar ambisius di dalam, tetapi di ruang gerak, kadang di antara kita ini tidak terintegrasi. Misal begini, ketika ngomong media sosial, ini berkaitan dengan cakupan bagaimana merespon realitas itu agar kolektif dan nilai yang ingin kita sampaikan itu betul-betul meluas. Sehingga pertama ketika teman-teman pasti punya akun pribadi ya, punya media sosial pribadi, punya kewenangan atau otoritas atas dirinya sendiri mau dibawa kemana. Cuma kadang ini kemudian stagnan atau atau jandipat gitu. Sehingga bagi saya teman-teman yang mempunyai misi atau punya hal-hal yang mesti disampaikan ini perlu terus diutarakan. Sehingga fakta-fakta di lapangan atau fakta-fakta aktual yang terjadi, yang entah itu konyol atau apapun yang perlu direspon, itu mestinya harus direspon dengan cepat. Misal begini, ketika viral telepon tidak Islami, maka yang ada di pikiran saya harus meramu fakta ini menjadi sesuatu yang sangat sehingga saya merespon telepon itu menjadi sebuah ramuan tulisan yang waktu itu saya agamakan gitu. Ketika orang itu fokus sibuk menyoal soal telepon Islami atau enggak, saya kemudian bikin satu konten tulisan itu agama telepon. Dan itu sangat masif ya melihat fakta itu, sehingga ambiguitas yang terjadi di publik mengenai apa sih telepon, di situ saya juga bisa mengambil keuntungan dengan visi gerak saya, bahwa padepokan saya itu kan banyak bergerak di persoalan kultur budaya lokal. Yang bagi saya telepon itu adalah makanan tradisional lokal yang itu perlu saya angkat, dan brand ini cukup sangat akuratif bagi saya. Ketika soal corona misal, awal-awal Maret atau April gitu. Jadi kita tidak cukup sekedar menjadi objek dari suatu informasi, tetapi sekali lagi juga penting bagi teman-teman sekalian itu bagaimana kita itu menjadi subjek. Jadi menjadi produsen, tidak hanya menjadi konsumen informasi, konsumen isu atau konsumen wacana, tapi kita harus minimal lah memproduksi wacana itu. Sehingga waktu itu saya nulis atas nama Corona yang waktu itu cukup dimuat, ada sekitar 6 media yang memuat tulisan saya. Sehingga keterbatasan saya yang di kampung dengan apa adanya, yang sekedar dengan follower 13.000 gitu katakanlah, ya minimal saya mampu memberikan efek melalui mampu menginfluencer mampu menginfluencer publik, atau ya tidak sekedar di situ, saya menjaring teman-teman media yang itu terus juga menjadi bagian dari partner saya untuk yang mengkalter minimal meminimalisir ketegangan gitu. Maka sekian disiplin ilmu kita elaborasikan bagaimana kecemasan yang kemudian bisa melahirkan kekerasan, melahirkan diskriminasi dan lain sebagainya. Kita coba masuk ke dalam, mencari ruang baru agar apa? Ya kita di organisasi pergerakan ya kita diajari untuk konstruktif. Jadi kita jangan sekedar stagnan di kritis ya, kita tidak sekedar fokus di peka terhadap sesuatu, tetapi kita harus melahirkan produk baru yang itu betul-betul konstruktif, baik kepada paradigma atau persepsi masyarakat. Ya minimal meskipun kita tidak banyak tahu, minimal kita bisa memflorkan apa yang kemudian menjadi penting untuk bagaimana psikis publik itu tidak kaku, tidak absurd dan semacamnya. Begitu kira-kira beberapa kiat saya yang saya lakukan untuk bagaimana menciptakan ruang-ruang baru yang lebih positif lah kira-kira. Wow, Masya Allah. Keren sekali Mas Afif. Yang highlight yang Muza garis bawah ini adalah teman-teman sebagai pengelola atau orang yang akan mengelola informasi, jangan jadi objek informasi, tapi minimal jadilah subjek informasi tadi. Gitu. Kita ini dulu. Cek Mas Yatimul Ainun. Ya, Mas Yatimul Ainun.
Kita ini ya. Oke, siap. Bagaimana Mas? Pendapat Mas Yatimul Ainun soal problematika yang ada hari ini ya dalam media, baik ditinjau dari perspektif manapun, monggo. Di era pandemi ini yang paling utama adalah kita selalu bahagia. Selalu bahagia dan selalu tersenyum. Makanya sejak tadi Mbak Muza ini selalu tersenyum dan selalu menebar kebahagiaan. Itu penting. Kenapa? Karena hanya itu yang baru ditemukan secara efektif untuk menaikkan imun kita. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, salam hormat saya pada Pak Dekan yang ikut mendampingi adik-adik, kakak-kakak yang di hari akhir pekan ini masih sibuk di talabul ilm. Nah, saya begini, ini Bondoso dan Sampang nih. Kenapa Mas? Kenapa nama daerah saya selalu disebut ya? Berbicara sepertinya tertarik untuk masuk ke daerah saya nih. Era milenial saat ini yang dikenal di dunia digital itu Pak Mahfud MD. Nah, di era digital kelompok ini Pak Muza, kebetulan dari Sampang juga. Ternyata ada juga yang luar biasa. Itu pertama. Kedua, Mbak, saya ingin karena saya kebetulan di ketua, jadi karena itu CV lama, hasil kongres pengurus pusat Asosiasi Media Cyber Indonesia, AMSI, saya dipercaya sebagai koordinator wilayah Asosiasi Media Cyber untuk Jawa, Bali, Nusa. Nah, hasil kongres kemarin yang mengundang beberapa menteri, salah satunya Bu Sri Mulyani, diputuskan dalam kongres saya sebagai ketua Departemen organisasi dan anggota. Jadi membidangi seluruh media-media digital di Indonesia, baik nasional maupun regional dan lokal, yang layak menjadi anggota AMSI, yang syaratnya harus memiliki badan hukum dan harus terdaftar administrasi faktual di Dewan Pers. Pertama, karena ini berbicara persoalan di era pandemi, soal kreativitas lah ya, cerdas mengelola informasi digital di era new normal. Kekuatan di era digital saat ini, sering saya sampaikan, hanya ada dua yang akan menang. Jika seseorang memiliki itu semua. Pertama, seseorang yang memiliki kreativitas. Dia yang akan bangkit dan dia yang akan menang. Yang kedua, memiliki inovasi. Jika generasi milenial memiliki dua kekuatan itu, dia yang akan menang dan dia yang akan bertarung mengisi era milenial. Tetapi jika tidak, dia akan menjadi buruh dan akan menjadi korban era milenial. Itu pasti. Apa yang terpenting?
saya juga kebetulan dipercaya di Nahdlatul Ulama, di Ketua Lembaga Ta'lif wan Nasr, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Kalau puasa saya selalu tadarus digital, ngaji digital, dan saat ini ada turba digital untuk melakukan literasi digital kepada warga Nahdlatul Ulama, warga NU khususnya. Kenapa? Itu yang paling harus diutamakan. Tetapi akan berbahaya jika generasi milenial, khususnya yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, itu tidak memanfaatkan digitalisasi. Kenapa? Di digitalisasi ini ada satu kekuatan yang update saat ini adalah persoalan penguasaan big data. Contoh kecil, baik disengaja maupun tidak, yang memviralkan soal klepon agamis, klepon islami, anjay, dan lain sebagainya, karena lahir dari sebuah kreativitas dan inovasi. Itu pasti. Artinya tidak kering. Nah, begitu juga saya tidak yakin sekelas Mbak Muza itu bisa ke Jakarta dan sekarang bergabung dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga jika tidak memiliki kreativitas dan inovasi. Saya tidak yakin. Begitu juga Mas Afif. Jika Mas Afif itu menjadi sosok yang stagnan, tidak melahirkan Nyai Surti Bondowoso, tidak mungkin dia akan menjadi sosok yang ada pada saat ini. Saya selalu menyampaikan, diundang di organisasi kemahasiswaan, PMII terutama, saya selalu menyampaikan bahwa jangan jadi orang yang berada pada posisi antara atau persimpangan. Jika terjadi begitu, maka akan dilibas oleh gerak langkah zaman yang penuh dengan digital. Ada satu kekuatan, Mbak. Biar diskusi ini lumayan hangat, ada satu kekuatan yang harus dimiliki. Kenapa ada klepon islami, kenapa ada anjay, kenapa macam-macam. Itu karena mereka yang memunculkan hal itu memiliki kemampuan mengolah big data. Itu yang saya sampaikan di forum ini, anggotanya 73. Saya sampaikan jika generasi atau kader PMII tidak menguasai big data, generasi NU tidak memiliki big data, mahasiswa tidak lihai dan tidak mau mendalami soal big data, jangan pernah berharap dia akan memiliki nilai di era milenial. Kenapa? Karena tidak mungkin berarti. Saya tarik sejarah ke belakang. Bagaimana mahasiswa pada saat era 80-an ke belakang, para founding father, pada senior-senior kita memiliki ide brilian. Karena memiliki kemampuan ilmu dan memiliki data yang dikelolanya. Contoh kecil, apa sih yang membuat, walaupun saya tidak pernah bertanya ke Mas Afif misalkan, apa sih yang menjadi inspirasi awal Mas Afif itu mendirikan Nyai Surti? Saya berkeyakinan bahwa dia mendirikan Nyai Surti itu karena memiliki data yang dimilikinya.
Baik itu data pengetahuan soal ingin mengangkat tradisi-tradisi lokal menjadi nasional. Tradisi-tradisi menjadi kekuatan Nusantara dan lain sebagainya. Pasti itu. Kuncinya sekarang adalah sejauh mana generasi milenial itu mampu menggunakan secara efektif. Saya sering kalau misalkan ngisi acara soal digitalisasi, saya beberapa kali ngisi di beberapa kampus di Surabaya. Saya sampaikan begini, bahwa saat ini generasi milenial itu sudah tidak bawa uang, tidak bawa duit, dan tidak musim bawa dompet tebal. Milenial itu tidak bawa dompet. Kenapa? Karena dunia sudah dalam genggaman. Dunia sudah dalam genggaman. Saya katakan lagi bahwa dunia saat ini sudah dalam genggaman. Maka, jika dunia sudah dalam genggaman, tergantung pada diri kita bagaimana mengelola yang ada di genggaman kita. Hal kecil. Antara laki dengan perempuan. Kita kaji persoalan media sosial. Laki dengan perempuan itu mana potensi cara bermedia sosial. Kalau perempuan masih ada hasil misalkan 1 bulan kota 100.000, kadang masih menghasilkan 50.000 1 bulan. Karena jualan jilbab, jualan mukena, jualan rujak, dan lain sebagainya. Tapi kalau laki, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan dan harus kita bangkitkan. Cerdas bermedia sosial. Tidak menjadi budak media sosial. Keren. Bagaimana caranya? Kita harus kuasai big data. Tidak tahu, Pak, belajar. Kenapa? Karena sering saya sampaikan bahwa Rasulullah itu tidak tahu baca awalnya. Pada saat ayat turun pertama kali disampaikan oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, Iqra." Rasulullah menjawab kan, "Ana labi qori, ya Jibril, saya tidak tahu membaca," kata Muhammad. "Iqra ya Jibril, Iqra ya Muhammad." Ana labi qori, sampai 3 kali. "Iqra ya Muhammad." Lalu baru Rasulullah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nah, ini yang masih rendah. Dari logika ini maka muncul logika orang Indonesia. Saya 3 minggu di Singapura melakukan penelitian pada saat saya masih kuliah S2 di Universitas Brawijaya di FISIP komunikasi. Kadang-kadang orang Indonesia diketawain, kok iso-isonya gitu. Orang Indonesia itu senang pada pemberitaan gosip. Suka pada film-film yang itu adab, India, gitu-gitu. Itu yang disukai. Jadi jangan salah, Mbak. Televisi tertinggi ratingnya itu adalah Antv secara nasional. Loh, kok bisa Antv? Karena Antv secara konsisten menayangkan soal film India. Orang sudah tidak suka lagi membaca berita. Itu kalau televisi. Berbeda kalau ya online. Pertama adalah kita wajib menguasai big data. Bagaimana kita mau jualan? Kenapa Gojek itu kaya?
Kenapa Jack Ma itu kaya? Kenapa Grab itu kaya? Tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, tapi bisa kaya. Salah satunya adalah pemuda yang pengusaha termuda di dunia dan terkaya hingga saat ini dari India yang tidak punya modal tapi dia punya hotel. Hotelnya di mana-mana. Apa? Karena kreativitas dan inovasinya lahir, saya minta mengelola satu kamarmu, akhirnya dikelola. Tahu kan hotel apa itu? Murah. Uyu Hotel. Enak. Betul. Dia bukan anaknya orang kaya. Bukan anaknya pengusaha. Tapi detik ini, dia ditetapkan menjadi pengusaha termuda dunia yang paling banyak memiliki kamar hotel di dunia. Yang kedua, Mbak, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, karena saya yakin di forum ini adalah warga NU, tidak PKI lah. Saya yakin itu. Yang kedua, penguasaan big data itu penting. Mari kita bersama-sama memahami media, karena ini berbicara media di era pandemi. Ya. Ada 3 jenis media. Yang pertama adalah media indie, yang kedua adalah media mainstream, arus utama, yang ketiga adalah media sosial. Saya di kalangan aktivis sering menyampaikan bahwa saat ini media sudah tidak lagi menjadi pilar keempat demokrasi. Kenapa kok begitu? Karena pilar keempat demokrasi itu diganti oleh media sosial. Tidak lagi di posisi media arus utama atau media mainstream. Contoh kecil, misalkan Mbak Muza. Tahu kalau di Sampang itu menjadi daerah termiskin di Jawa Timur, itu saya yakin tidak dari Time Indonesia, tidak dari Detik, tapi ramai dibicarakan di media sosial. Atau di Sampang ada kejadian yang positif COVID-19. Tidak lagi orang berujukan sebagai rujukan utama dari media arus utama, dari koran, dari televisi, dari media online, dari radio, dan sejenisnya. Tetapi dari mana kabarnya? Dari Twitter tuh ramai sudah. Dari mana kabarnya? Mbak Muza di Jakarta, dari mana dapat kabar? Tuh lagi rame di Instagram, lagi rame di Twitter. Sampang lagi hijau, Sampang lagi merah, Sampang lagi gawat, misalkan dan sebagainya. Masyarakat sudah tidak lagi bilang dari mana kabarnya, dari TV One, dari televisi, dari Kompas, enggak. Dari media sosial. Apakah ini kemunduran demokrasi? Iya, dalam satu sisi. Kenapa? Karena belum terbangun literasi digital. Otokritik saya kepada perguruan tinggi, kepada para dosen, ayolah bangkit, jika melakukan penelitian, jangan kejar tayang, kejar target. Habis meneliti, laporan selesai, sudah berada di bawah meja. Tidak pernah terpublis. Yang terpublis malah hanya hal-hal yang viral-viral saja. Tapi hasil penelitian itu tidak pernah terbongkar ke publik secara utuh. Ini juga persoalan. Saya Time Indonesia yang mengusung jurnalisme positif selalu mengkampanyekan ini, bahwa Indonesia saat ini butuh yang namanya ketahanan informasi nasional, ketahanan informasi pendidikan, ketahanan informasi komunikasi, ketahanan informasi budaya, ketahanan informasi segala bidang, ideologi dan macam-macam. Orang lebih tertarik begitu. Sekarang
orang lebih tertarik mengkritisi daripada mencari solusi. Orang lebih tertarik mempersoalkan daripada kita berinovasi. Akhirnya wajar kalau misalkan negeri ini menjadi negeri para pegunjing misalkan. Ya contohlah beberapa pekan ini kasus penusukan Syekh Ali Jabir. Andai kata beliaunya itu menlanjuti dan menyoal, akan rame itu jagat. Wah, ini pelakunya bukan gila, ini pelakunya mesti kelompok ini dan itu. Tetapi luar biasa jiwa Syekh Ali Jabir. Jangan kaitkan dengan persoalan kepentingan politik, kelompok, dan lain sebagainya. Luar biasa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda? Yakini bahwa engkau adalah milenial. Maka jangan pernah beranggapan engkau hidup di masa Soekarno, di masa Pak Harto. Anda saat ini adalah generasi milenial yang hidup di era milenial. Maka lahirkan inovasi dan kreativitas. Jikapun ada jas merah, ada jas hijau, jangan lupakan sejarah, dan lain sebagainya. Itu sebuah nilai kekuatan, akar semangat, teladan, yang itu nantinya melahirkan kreativitas dan inovasi, yang juga melahirkan inspirasi bagi banyak orang. Contoh kecil misalkan, secara fisik. Mbak Moza tidak usah ngomong, saya cukup lihat sudah membuat inspirasi itu. Apalagi Mas Afif yang lihat, wah ini mesti inspirasinya kemana-mana gitu. Nah maka ada banyak hal yang harus dilakukan. Nah berbicara persoalan bagaimana, mohon maaf ya, jadi biar tidak salah tema, cerdas mengelola informasi digital di era new normal atau di era pandemi lah. Saya kasih materi sebenarnya, tapi nggak apa-apa nanti di-share ke panitia, karena saya lebih fokus pada persoalan perkembangan bisnis dan perkembangan konten media di era pandemi. Oh, baik. Itu. Nanti biar di-share aja, di-share ke ini maksudnya, di-share ke pesertanya, karena saya lebih ada dua media. Jadi saya arahkan begini. Di dunia ini ada yang namanya Law Mahfud, Mbak. Catatan perilaku kita. Yang itu sudah bisa dilihat di dunia. Apa? Mbak Google yang mencatatnya. Tidak usah disuruh. Dicatat sendiri. Maka ada dua catatan. Sama dengan catatan Law Mahfud nanti. Oh, saya pernah seminar dengan Mbak Moza misalkan. Nah, ada nanti di Law Mahfud itu. Tapi acara ini juga akan ada catatan di Mbak Google jika ditulis oleh media. Jika ditulis di media sosial, jika ditulis di web indie. Jika tidak, maka tidak akan pernah muncul menjadi catatan atau jejak digital. Survei nasional menyatakan Indonesia dilihat dari berbagai macam negara di dunia. Itu jejak digitalnya adalah jejak negatif. Itu masih lebih dari 60%. Jejak Indonesia, jejak digital Indonesia itu negatif. Jika ketik nama Indonesia dari Singapura, jika ketik nama Indonesia dari Australia, yang muncul pertama kali di Google adalah perampokan, korupsi, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Negatif. Tidak yang positif. Nah, ini adalah konsep ketahanan informasi nasional. Contoh kecil. Winsa misalkan. Silakan saja ketik Winsa di Google.
Yang muncul apa? Apakah prestasinya? Apakah dosen memperkosa mahasiswanya? Atau mahasiswa memperkosa mahasiswa? Atau mahasiswi atau mahasiswa UINSA misalkan kena narkoba dan lain sebagainya? Mahasiswa UINSA melawan polisi? Mahasiswa UINSA misalkan kena prank atau kena denda karena tidak pakai masker di jalan? Atau seperti apa? Lebih dominan, lebih dari 60% adalah negatif, tidak positif. Maka konsepnya adalah satu berita negatif harus dilawan 1000 berita positif. Tidak ada jalan keluar lain, cara lain. Satu informasi negatif harus dilawan 1000 informasi positif. Contoh kecil, saya nanti kalau misalkan saya ketik nama Mbak Muzayana Muza misalkan. Jangan-jangan yang muncul di jejak digitalnya hanya nama email karena buat akun Instagram, buat akun Facebook, buat akun medsos yang lain. Kenapa? Karena tidak pernah berkarya. Karena tidak pernah menorehkan prestasi yang menjadi catatan Lauh Mahfud Mbak Google. Maka 10 tahun atau 5 tahun ke depan, ini sudah ancang-ancang perusahaan internasional di Indonesia dan di banyak negara saat ini, ke depannya tidak akan lagi membuka lowongan pekerjaan. Jadi tidak zamannya lagi membawa map mau lamar pekerjaan kemana-mana. Kenapa? Karena perusahaan sudah punya konsep sendiri mencari orang yang sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Sederhana, Mbak. Saya pemilik perusahaan media. Saya butuh jurnalis. Cukup saja cari di Google jurnalis handal dan profesional. Sudah ketemu, alamatnya lengkap, nomor teleponnya ada. Ke depan akan begitu. Maka tidak lagi, tinggal dipanggil aja, Mas, sampai bersedia nggak jadi jurnalisnya Time Indonesia? Di mana? Wilayah Jakarta. Saya sudah tahu. Dari mana tahunya? Dari jejak digital yang ditorehkannya. Dia penulis. Saya kalau misalkan mau lihat Mas Afif seperti apa sih? Cukup aja Afif Muhammad di Google. Kalau betul-betul berkarya, mesti muncul. Ada jejak digitalnya. Kalau tidak, apa hubungannya Mas Afif dengan Nyi Surti misalkan? Ternyata yang lebih besar jejak digitalnya bukan Nyi Surti Bondowoso, tapi Nyi Surti Bandung misalkan. Dan saya buktikan itu. Saya buktikan itu, silakan sahabat-sahabati, kawan-kawan, teman-teman semuanya ketik nama Yatimul Ainun yang muncul apakah genderuwo atau klepon atau apa gitu. Sederhana kan? Baik. Itu. Kita sembari ngobrol, Mbak. Karena ini talk show gitu. Santai aja lah. Mungkin itu yang karena ini talk show bukan seminar. Kalau seminar saya minta waktu 1 jam gitu. Dan itu sebenarnya tidak cukup 1 jam ya, sekelas Mas Yatimul Ainun nih. Baik, keren sekali teman-teman. Ada sisi ininya, Mbak. Jadi kalau diundang online, saya logikanya sebentar. Jadi kondisi media digital saat ini adalah pembacanya naik. Kenapa? Karena trust publik sudah bergeser. Bergeser yang awalnya itu tahu soal informasi COVID-19 dari media sosial ini jadi korban, ini kejadiannya macam-macam. Nah, karena berseliweran soal informasi hoax, masyarakat lebih waspada, tidak banyak percaya konten-konten yang ada di media sosial. Akhirnya beralih pada media arus utama. Pembacanya naik. Baik. Trustnya naik. Tetapi
itu bisnisnya menurun. Orang yang mau beriklan tidak punya duit, mau bekerja sama juga tidak ada kerjaan, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi, kondisi di media online, media cetak, apalagi televisi, apalagi televisi tambah tidak suka orang lihat TV, cukup di YouTube saja. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga, Mbak, bagi motivator, narasumber yang biasanya diundang secara offline, sekarang diundang menjadi online. Ya akhirnya mendapatkan 2M, A2T. Terima kasih Tante. Gitu. Baik. Sekarang begitu. Jadi efeknya begitu. Jadi gratisan lah. Jadi seminar gratisan kalau di online efektif. Kenapa? Karena yang dikirim hanya sertifikat. Oke Mbak, gitu. Guyon. Sangat inspiratif banget teman-teman ternyata yang disampaikan oleh dua speaker keren kita pada kesempatan siang ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, Muza sebenarnya sudah tip banyak 5 pertanyaan buat dua narasumber, tapi kita lebih asik kalau nanti dilempar pertanyaan oleh teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menyampaikan apa yang ingin ditanyakan kepada dua speaker ini, Muza cukup sedikit menyampaikan atau menyimpulkan ya yang disampaikan oleh Mas Yatimul tadi, bahwa kita sebenarnya sebagai milenial harus menguasai big data, teman-teman, memahami media hari ini. Kita harus mencatat, paling tidak berkarya, karena hari ini kita akan bisa survive, skill kita akan bisa survive karena kalau kita kreativitas dan memiliki inovasi. Nah, itu yang perlu di highlight banget nih teman-teman. Jadi teman-teman Dema nih sudah tidak ada alasan untuk tidak berkarya, membuat sesuatu ya. Kalau melihat banyak hal yang dilakukan oleh Gojek, kata Mas Yatimul, kemudian penggagas hotel, kemudian ada sekarang itu Mas Yatimul social enterprise ya. Kalau nggak salah Fatih ya, dia bikin kitabisa.com ya, yang awalnya hanya campaign biasa, sekarang udah luar biasa banget, dan kemarin baru kita sempat diskusi dengan Moza. Nah, sekarang nih, karena Moza tidak suka dengan satu hal yang tidak konkret nih, Mas Yatimul dan Mas Muhammad Afif ya. Ada satu hal pertanyaan yang unik menurut Moza ya, starting point apa yang seharusnya dilakukan teman-teman atau anak-anak muda milenial, terutama Dema Fakultas Syariah dan Hukum nih Mas, untuk memulai menjadi bagian dari motor penggerak media digital informasi yang cerdas. Apakah cukup hanya big data saja atau cukup membaca yang bagaimana? Karena skup membaca itu sangat luas banget ya, tidak hanya soal membaca buku ya. Kalau hari ini insight katanya Mas Yatimul tadi lebih banyak soal inovasi membaca. Jadi Muza lebih suka hal-hal yang konkret gitu. Starting apa yang harus dimulai oleh teman-teman Dema Fakultas Syariah nih kalau ingin cerdas dalam mengulai inovasi dan digital. Saya balik lagi ke siapa ya? Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Mas Afif atau Mas Yatimul Ainun? Boleh, silakan. Jadi kita konkretkan aja, karena Muza orang gerakan yang nggak suka yang itu. Jadi lebih banyak stimulasi apa yang konkret gitu untuk memulai teman-teman biar benar-benar konkret gitu ya. Kalau tadi big data dan semacamnya tidak bisa big data, ya bacalah, baca yang bagaimana Mas, karena skup membaca itu luas banget ya, tidak hanya membaca buku, membaca media, membaca sosial, membaca semuanya. Oke. Silakan Mas, sebelum itu nanti teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan langsung dan kita akan diskusi santai ya kali ini. Saya aja dulu ya, soalnya saya kan singkat ini. Singkat. Ya, apa ya? Memang sepertinya suka yang singkat-singkat nih. Aduh, Masya Allah. Ya, sebetulnya saya pribadi ini sudah banyak ya, sudah banyak dapat share dari Mas Ainun barusan. Tapi yang jelas begini Mbak, kira-kira ya. Ya. Sebetulnya konten atau soal brand personal pertama, sebelum masuk ke sebuah brand yang lebih luas cakupannya. Sebetulnya Iqra itu
Iqra ya, konsep Iqra. Itu kan sebetulnya banyak ya, termnya baik itu di teks suci, khususnya di Al-Qur'an itu sangat luas cakupannya gitu. Tapi yang jelas begini. Benar-benar. Saya hanya ingin menjelaskan bagaimana kiat-kiat saya selama ini. Bagaimana untuk coba bergabung di media sosial, bagaimana untuk banyak menelaah kiat-kiat itu untuk menjadi sebuah ruang refleksi. Kalau dalam konsep pesantren, ini biasanya ada istilah yang sering biasa dipakai dan ini sangat sederhana ya untuk teman-teman sekalian dan ini masih sangat dipakai oleh saya. Ada istilahnya, jadi di antara kita itu mesti pertama itu harus mengevaluasi diri. Mungkin dari beberapa uraian dari Mas Ainun tadi itu sudah cukup memberikan ruang refleksi ya bagi kita. Tetapi kiranya ada 4 kiat yang mesti dimiliki kita untuk introspeksi. Pertama, ada istilah orang itu yang yadri anahu yadri, ada orang itu yang yadri anahu la yadri, ada la yadri anahu yadri, dan la yadri anahu la yadri. Jadi kira-kira ini menjadi bahan muhasabah diri pertama ya, bahwa ada orang itu yang tahu bahwa dirinya tahu, ada orang yang itu tahu bahwa dirinya tidak tahu, ada orang itu yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, ada orang ya di antara kita itu yang tidak tahu bahwa kita ini tidak tahu gitu. Kira-kira posisi kita di mana? Ini pertama. Nah, di satu hal ketika ngomong inovasi dan kreativitas, di Ta'limul Muta'allim itu ada istilah bagaimana santri, karena taklim itu kan menjelaskan persoalan bagaimana dalam pembelajaran, dalam istilah tarbiyah gitu. Itu dibagi 2 ya, secara psikis manusia dalam konteks dialektisnya manusia itu baik itu bermedia sosial dan lain sebagainya itu ada dibagi 2. Ada rojulun, ada nisfu rojul, ada 3, ada la syai' itu kalau nggak salah. Jadi siapa rojul itu? Ialah orang yang man lahu ra'yun shaibun wa yusawir. Orang yang mempunyai gagasan, inovasi, kreativitas, dan sering berdialektik, suka bermusyawarah, suka berdiskusi. Terus ada nisfu rajul, atau bisa dibilang tidak laki-laki ya, tidak maskulin. Itu man lahu ra'yun shaibun wa la yusawir. Mereka itu cuma punya gagasan tetapi tidak mau berdialektika. Atau sebaliknya, man la ra'yun shaibun wa yusawir, orang yang hanya sekedar suka berdiskusi, suka bermusyawarah tetapi tidak memiliki gagasan. Sementara yang terakhir ini yang parah gitu. Sudah tidak mau melakukan dialektika atau tidak mau melakukan pembacaan, habis itu tidak memiliki solusi-solusi atau tidak melakukan inovasi-inovasi. Mungkin ini bagian dari kiat kita di awal untuk bagaimana menginventarisir apa sih sebetulnya yang ada dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan, kenapa keinginan saya ini tidak terjadi. Nah, langkahnya bagi saya, langkah mudahnya, karena kadang yang menjadi alasan bagi kita itu kan problemnya sebetulnya dalam diri, bahwa saya takut salah, saya takut malu, saya nggak ada kesempatan, saya sibuk kuliah dan lain sebagainya. Dan saya cukup tercerahkan dari beberapa gerak dan aktivitas tokoh ya. Bagaimana seorang Dahlan Iskan, bagaimana seorang Mas Ainun yang super sibuk sedemikian rupa masih bisa melakukan kiat-kiat dan sesuatu. Maka bagi saya keberadaan dunia yang sudah ada dalam genggaman, yang kata Mas Ainun barusan, itu mestinya termanfaatkan secara baik. Bagaimana membiasakan diri untuk membuat konten positif setiap hari, bagaimana kita melakukan sebuah eksplorasi terhadap aktivitas kita, aktivitas positif kita. Itu sebenarnya kiat-kiat yang sangat sederhana. Tetapi pertanyaannya, iyakah kita sudah memulai itu? Iyakah kita sudah melakukan hal yang demikian? Itu sebetulnya sangat sederhana gitu. Jadi sekali lagi yaitu ketika memang
yang disampaikan Mas Ainun barusan itu mengenai bagaimana potret Indonesia, bagaimana potret kita saat kita searching di Lauhil Mahfud kita, yaitu Mbah Google, kita tidak ditemukan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, mestinya ruang-ruang terkecil itulah yang terus kita ikhtiarkan, terus kita mulai untuk kita start langsung action gitu. Demikian saya juga di Interfaith. Di beberapa lintas agama saya sering berdiskusi di gereja, melakukan perjumpaan, termasuk kiat-kiat atau ruang-ruang yang hampir jarang dilakukan orang. Nah, sebetulnya banyak opsi-opsi yang mesti bisa dilakukan oleh teman-teman, baik secara person atau secara organisatoris, atau secara kolektif di komunitas teman-teman yang hampir banyak tidak disentuh oleh teman-teman, khususnya anak muda Nahdlatul Ulama. Bagaimana bekerja di ruang marketing, bagaimana bekerja di soal sampah plastik, bagaimana bergerak di persoalan ini sebetulnya banyak sekali. Bagaimana bergerak di soal literasi. Jadi konten-konten kita di anak muda NU itu cenderung hanya, ya betul itu, hanya menjadi komentator, hanya menjadi konsumen dari informasi-informasi itu. Maka sekali lagi ada pernyataan yang menarik, yaitu yang bahaya dari semakin kurangnya literatur membaca, semakin maraknya berkomentar. Kita sudah mulai tidak membanyak berliteratur, kita sudah tidak melakukan iqra' sebagaimana mestinya, baik itu secara teks maupun konteks. Bahayanya kita ini mudah berkomentar gitu. Apapun fakta, apapun yang terjadi ya kita komentari. Parahnya kita kadang men-share sesuatu yang belum tentu akuratnya, objektivitasnya. Nah, makanya teman-teman sekalian yang ada di sini semuanya, khususnya ya kita semua, ayo kita terus saling elaborasi. Dunia digital ini kita manfaatkan untuk yaitu menebar konten-konten positif, melakukan upaya-upaya kecil yang sebetulnya hal itu bisa diintegrasikan ke ruang-ruang yang lebih besar. Gitu. Dan tidak ada alasan kita itu untuk tidak berbuat sesuatu yang positif. Gitu. Sekali lagi, ya wes lah, kita nggak perlu sok sibuk, meskipun kesibukan itu masing-masing dan sangat kompleks sekali. Gitu. Jadi itu kira-kira Mbak Muza ya. Baik, Mas Afif, sangat inspiratif banget ya yang disampaikan Mas Afif tadi, teman-teman. Jadi lebih kepada bagaimana sih diri kita reminder apa sih yang ada dalam diri kita yang seutuhnya untuk bisa menjadikan potensi dalam diri kita tersalurkan ke orang banyak gitu. Yang dikhawatirkan juga hari ini di era milenial adalah kita kurang minimnya literasi, tapi lebih banyak komentar gitu ya, minim banget membaca tapi lebih asik berkomentar saja gitu. Itu yang justru dikhawatirkan hari ini, karena ruang ini adalah ruang-ruang yang sangat bebas, ruang kolaborasi yang mudah banget mendapatkan apa-apa. Justru Mas Afif menyampaikan ini adalah peluang banget buat teman-teman untuk saling belajar satu sama yang lain gitu. Jadi Mas Afif menyampaikan bahwa kesempatan juga ya bagi kita untuk belajar satu sama yang lain, udah tidak ada lagi alasan dalam diri kita tidak memiliki keterbatasan. Justru kalau kita memiliki niat untuk mau belajar, mau melakukan hal sesuatu yang baru ya, sebagai agen penggerak, kalau Mas Afif mengatakan adalah sebagai subjek bukan lagi objek gitu ya, bagaimana kita menjadi pelaku cerdas dari media, harusnya begitu gitu teman-teman. Nah teman-teman boleh di-mention di chat siapapun yang mau tanya, nanti Muza akan random bacakan, tapi mohon izin masih azan nggak ya? Teman-teman masih azan ya? Tadi karena ada mention untuk udah nggak ya? Apakah kita perlu lanjut dulu ya? Lanjut ya? Oke, lanjut terlebih dulu ya, biar rechargernya semakin kuat nih. Jadi nyambung antara satu speaker dengan speaker yang lain. Oke, kita dengerin lagi nih, bagaimana Mas Yatimul, bagaimana starting point apa yang harus dibangun, karena kita adalah orang yang mungkin sama Muza dan kawan-kawan semua lahir dari gerakan ya. Jadi perlu ada gerakan konkret ya untuk maka kemudian bagaimana yang disampaikan Mas Yatimul yang super menarik tadi tidak hanya menjadi satu hal yang biasa saja gitu, tapi teman-teman hari ini harus sama-sama melihat peluang yang ada gitu. Baik,
Mas Timul. Oke. Oke, Mbak. Oke. Mas Timul ini ternyata juga ini ya. Sebelum menyampaikan sebelum menyampaikan materi harus tersenyum terlebih dahulu ya, biar imunnya baik gitu. Benar banget sih, di era pandemi ini tidak hanya kita harus lebih waras diri gitu ya Mas ya, biar cerdas mengelola informasi gitu. Dengan cara tersenyum misal, itu hal yang sederhana sebenarnya. Self talk misal. Itu ini, jadi ada teman saya di sekolah tinggi filsafat itu Al-Farabi di Malang. Itu nulis buku menjadi orang waras. Oke. Karena banyak yang nggak waras. Begini. Benar. Apapun yang kita lakukan harus berlandaskan ilmu. Jangan pernah berkata ini katanya Ainun, ini katanya Mbak Muza, ini katanya Mas Afif. Tapi ini ilmu. Itu penting. Dan mau melakukan apapun, landasi dengan ilmu. Kalau dilandasi dengan ilmu, saya yakin semuanya akan sesuai dengan target. Kenapa? Karena sudah benar. Seperti apa? Contoh sekarang kita menjadi anak milenial yang mainannya adalah media sosial, yang mainannya adalah dunia digital. Maka kuasailah ilmu digital. Itu apa landasannya? Kalau kita sedikit mengutip soal agama, misalkan, yang saya coba kutip, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jika engkau ingin dunia dengan ilmu, jika engkau ingin akhirat juga dengan ilmu. Jika engkau ingin kedua-duanya, tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Nah, bagaimana cara hidup dan menjalani kehidupan di era digital saat ini? Kuasailah terlebih dahulu. Bagaimana tidak menjadi buruh, tidak menjadi budak media sosial, tidak menjadi budak digital, tetapi menjadi pemanfaat digital. Nah, orang-orang kreatif di situ. Saya sampaikan karena ini adalah win saya. Bagaimana teman-teman yang selalu menggempur ideologi Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah. Mereka menggunakan serangan udara, serangan digital. Kenapa menang? Karena mereka menguasai digital. Tahu? Bagaimana yang konkret-konkret saja katanya Mbak Muza. Begini aja yang konkret itu. Pelajarilah big data, saya nanti bisa saja saya menelisik jejak digitalnya Mbak Muza. Dia orang mana, kelahiran mana, namanya siapa, akunnya siapa, pola hidupnya apa, pagi dia suka makan apa, suka kowe, suka macam-macam, ketemu. Yang penting saya tahu akun Instagramnya, yang penting saya tahu akun Facebooknya, yang penting tahu sudah kan. Nah ini sebenarnya pertama kali kenapa Trump itu menang di pemilu Amerika. Kenapa? Karena menguasai big data. Maka dari itu teman-teman jangan mudah memberikan data kita, identitas kita kepada siapapun, apalagi di dunia digital. Sekarang kan mudah banget kan. Sekarang rujaan aja live, apalagi mama kan, mau ke pasar aja selfie dulu.
Tapi kenapa? Dalam sektor produktivitas yang mengandung inovasi dan kreativitas, inspirasi itu tidak update. Contoh kecil saja. Kegiatan ini saja mau ditaruh di DP hanya beberapa orang. Ini yang hadir 77. Nggak mungkin seluruhnya. Saya pernah di NU punya gerakan satu rumah satu subscribe untuk menaikkan subscribe YouTube NU. Ada gerakan tidak usah nyumbang duit 10.000 atau 1.000. Tapi cukup subscribe channel punyanya Nahdlatul Ulama. Maka kalau pembicaraan kita dilandasi dengan ilmu, maka tidak mungkin, terutama para politisi-politisi ini kan, Bondowoso misalkan, atau Sampang lah. Bondowoso itu adalah basis PKB. Ya kan? Basis partai politik ini misalkan. Buktinya kalah PKB. Maka apakah itu tidak? Itu tidak by data. Nahdlatul Ulama misalkan harus by data sekarang itu. Nah, maka tahu kan. Kalau misalkan saya mau jualan soal buku tentang Nyai Surti, dijual ke orang Cina misalkan, ya mikir-mikir masih mau beli. Tapi karena saya tahu buku ini harus dijual ke Mas Afif, mesti beli. Walaupun diminta gratisan pada nantinya. Kasih lah Mas, ini untuk perpustakaan misalkan begitu. Karena tahu. Ya contoh lah, kalau misalkan saya ya, kepingin lebih tahu detail soal sosok Mbak Moza, ya saya lihat aja akunnya. Kalau pagi dia suka makan lontong, dia suka makan klepon juga. Kalau hari libur misalkan, ya wes saya kirimi klepon aja. Wah ini makanan favoritnya. Kenapa? Karena setiap kesukaan, setiap perilaku yang disukai, dikagumi, pasti akan di-upload di media sosial. Itu pasti. Disitulah fungsi kita mengkaji big data supaya tidak salah orang, supaya tepat sasaran. Ada dua hal yang harus dipahami oleh teman-teman, bahwa media, baik itu media mainstream arus utama, media indie maupun media sosial, maka jangan salah memberikan konten. Kalau misalkan pembacanya itu anak mahasiswa, ya berilah konten-konten mahasiswa. Kita akui dalam mengelola media itu kadang, kalau di media arus utama, kontennya top, tapi tidak berpenghasilan, maka pada nantinya akan mati. Kenapa? Karena dua hal yang harus dimiliki oleh media. Pertama adalah ruang konten atau ruang redaksi. Yang kedua adalah ruang bisnis. Kedua-duanya harus sejalan, seirama, sama-sama dikelola. Maka jika hanya satu dikelola, jika hanya bisnis dikelola, maka akan terlupakan suara publik sebagai pendakwah, sebagai penyampai kebenaran. Tetapi jika hanya sekedar menyampaikan konten kebenaran, kontennya bagus, dibuat bagus, tetapi tidak menggunakan taktik dan metodik strategi berbasis digital, tidak dibaca oleh orang. Maka konten atau kreasi apapun yang diupload di media sosial, di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya, bukan hanya tepakwal kebetulan, tetapi dia memahami bahwa klepon ini akan menjadi viral. Itu ada taktiknya. Ada teknik SEO-nya kalau dalam ilmu digital. Saya nulis, Mas, tiap hari nulis. Tapi kalau nulisnya buat surat cinta, ya
nggak ada taktiknya, tidak ada ilmunya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya hanya capek. Nulis panjang Mas tiap hari saya. 5 halaman misalkan. Tapi sudah diupload di WordPress saya atau di ini saya. Tapi nggak dibaca orang. Gimana mau dibaca? Kamu nulisnya asal sesuai dengan pikiranmu. Padahal pikiranmu bukan ilmumu. Tapi carilah ilmumu dulu, lalu pakai taktik dan metodik itu. Nah itu yang terpenting kita, terutama kader-kader PMI ini. Saya kalau berbicara PMI, saya mesti panas saya. Saya mesti marah-marah. Gitu. Saya kemarin diundang PKL di Bondowoso itu. Saya kalau kader PMI, wajib marah-marah saya. Nah, kalau ke kader PMI, kalau ke lainnya dilulus-lulus. Kenapa? Karena ya bangkit. Terutama mahasiswa sebagai agen perubahan. Ayo bangkit, berkreasi. Dunia saat ini sudah dalam genggaman, maka apa katamu? Kuncinya ya itu tadi. Yang konkret adalah lakukan apa yang lakukan sesuai dengan skill yang dimilikinya. Jangan melakukan di luar ketidakmampuannya. Contoh misalkan, saya hanya bisa jadi kolumnis, lakukanlah. Saya hanya bisa buat buku, tulislah. Maka konsepnya Ki Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tulislah apa yang ada dalam pikiranmu. Jika salah, maka hapuslah sebanyak-banyaknya. Tulislah sebanyak-banyaknya, juga hapuslah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena nantinya akan melahirkan sesuatu yang terbaik. Mbak Muza misalkan, baca buku catatan kecilnya pada saat SMA, nulis dengan kekasihnya, cinta monyetnya lah, tulisnya. Kapan dibaca pada saat SMA, guyung-guyu dewe. Iya yo, aneh yo, lucu yo. Kenapa? Karena ilmunya sudah tidak di kelas itu. Tapi pada saat itu bagus. Pada saat SMA, waduh, engkau bagaikan rembulan di malam hari. Macam-macam lah, puisi. Seakan-akan jurusan sastra walaupun tidak pernah belajar. Tapi kapan soal jatuh cinta, sudah nyastra sendiri. Nah, itu ilmu. Berlandaskan pada ilmu. Maka sebenarnya agama sudah jelaskan. Jangan berbicara kalau tidak tahu ilmunya. Berbicaralah setelah belajar dan mengetahui ilmunya. Nah di Indonesia Mbak, banyak yang begitu Mas. Walaupun nggak tahu ilmunya bicara. Itu penusukan Syekh Ali Jabir itu adalah kepentingan ini. Padahal dia tidak punya data. Padahal dia tidak tahu. Ya asal bunyi aja. Nah ini masih menjadi negeri. Negeri kita masih menjadi negeri yang begitu. Nah begitu juga yang ditonton. Saya begini Mbak, saya kadang-kadang juga miris ya. Dan itu adalah bentuk keistiqomahan. Time Indonesia sudah umur yang ke-5 tahun saat ini. Yang kemana-mana mengusung, mengkampanyakan jurnalisme positif. Sebagai ideologinya. Jadi pokoknya yang positif aja. Kenapa? Apakah lalu tidak kritis? Tidak. Tetapi paradigmnya harus digunakan dengan pola pendekatan dan dasar-dasar jurnalisme positif. Dari mana jurnalisme positif dan bagaimana jurnalisme positif itu? Jurnalisme positif itu lahir dari trilogi jurnalisme. Pertama adalah building, yang kedua itu adalah inspiring, yang ketiga adalah positive thinking. Trilogi jurnalisme ini dipadukan yang menjadi konstruksi ideologi bagi seorang jurnalis, bagi seorang penulis, bagi seorang pemburu berita, lalu melahirkan karya. Karyanya tidak spekulatif. Kadang kita kan begini, kalau seorang koruptor itu mesti salah. Seakan-akan kalau sudah ditangkap oleh KPK, itu tidak pernah sholat dan tidak pernah ngaji.
bahkan tidak pernah berbuat baik. Itu kan paradigma yang salah. Artinya apa? Jangan pernah melupakan jasa baik orang lain. Persoalan saat ini ditangkap oleh KPK, iya itu salah. Tetapi jangan pernah engkau melupakan bahwa dia pernah berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena kita bukan penilai, karena kita bukan pembastis, karena kita bukan tentu, kita bukan Tuhan. Jangan vonis mereka itu bersalah dan berdosa. Cukup Tuhanlah yang memberikan dia dosa atau salah. Tetapi begini, sekarang ini persoalannya begini Mbak. Lagi yang paling ramai ya. Teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa. Kita ini hidup yang diatur oleh hukum dan etika. Ya, hukum dan etika. Bermedia sosial, punya akun sendiri, bukan kemudian sak carpe diem. Tidak, ada aturan. Misalkan kenapa orang komentar di media sosial lalu diancam undang-undang ITE? Iya. Coba kita berbicara baik, menulis yang baik, berkarya yang baik, mengkritisi yang baik. Nggak mungkin terjerat oleh undang-undang ITE. Kenapa undang-undang ITE berlaku? Karena yang tidak memahami persoalan etika bermedia sosial, etika mengkritik, ilmu berpendapat, ilmu beraspirasi. Tetapi jika paham nggak mungkin. Misalkan dalam agama jelas, silakan tidak melarang mengkritik, tapi lahirkan solutif. Katanya Bu Tejo itu hidup ya solutif lah. Nggak solutif ini gimana? Itu Bu Tejo kan? Masa kita kalah sama Bu Tejo? Bu Tejo aja menawarkan solutif gitu. Bagaimana mahasiswa? Apalagi diterpa dengan kondisi pandemi, seakan-akan mahasiswa itu tidak cerdas mendadak. Iya kan? Apa itu? Oke, sekarang misalkan bukan hanya TNI punya serangan darat dan serangan udara. Di era digital saat ini, saya seminggu yang lalu ketemu dengan Panglima TNI di Jakarta, Mbak. Banyak diskusi soal ketahanan informasi nasional di sektor digital. Ayo mahasiswa, silakan jaga, silakan berkreativitas di sektor digital. Saat ini anak muda, generasi milenial yang cerdas, kaya tidak perlu angkut kayu ke gunung lalu dapat duit. Anak milenial saat ini di atas kasur sudah bisa dapat duit. Bagaimana Bang caranya? Banyak. Mama sekarang tidak usah ke pasar, cukup tinggal di rumah, buat outlet kecil-kecilan, jualan online dapat duit juga. Ada di Jogja pada saat Indonesia Digital, saya conference Indonesia Digital di Jakarta, ngundang anak-anak muda kreatif. Di Jogja itu ada aplikasi untuk ini Mbak, penjual sayur yang keliling. Sayur-sayur keliling itu luar biasa. Nama kan? aplikasinya apa, Mas? Nama aplikasinya? Nama aplikasinya ini apa namanya? Bahasa Jawa itu. Pokoknya jual sayur keliling itulah, bersatu. Makanya katanya Mas Afif ini, jadilah bergeraklah yang tertib. Jadi jangan gerak dewe-dewe. Karena bersatu tidak bisa dikalahkan kan. Istilahnya kalau gerak dewe-dewe ini. Masya Allah, benar banget, bersatu tidak bisa dikalahkan. Ya, bersatu tidak. Jadi kalau misalkan itu loh Mbak, pedagang sayur di setiap pagi bawa sepeda ya kan, motor ya, jual ke rumah-rumah itu. Nah, itu ada anak muda yang mengakomodir itu. Lalu dibuatin aplikasi. Mereka punya pelanggan masing-masing. Daripada pelanggannya pesen via WA,
pesan aplikasi. Jadi Melijo ya, Melijo itu langsung datang ke rumah-rumahnya gitu. Ini pesan ikan, ini kan urusan mama kan. Saya pesan ikan, pesan sayur, ini ada aplikasinya. Luar biasa. Sama seperti kalau di Jogja itu ada Pak Pia ya. Bakpia. Ya, aplikasi Bakpia. Itu anak muda, Mbak, nggak punya modal dia. Nggak punya duit. Tapi dia buat aplikasi Bakpiaku. Nama aplikasinya, Bakpiaku. Nah, maka wisatawan yang datang ke Jogja pesen aplikasi dimanapun, pesen bakpia, ya harus diantar di situ. Artinya kan hanya sebagai wasilah, ya, penyambung, mediator. Kalau dalam bahasa kampung itu kan maklar. Ya. Sama dengan Gojek dan Grab kan juga maklar lah ya. Tidak punya mobil, tidak punya motor kan. Itu tidak punya modal, cuma aplikasi doang, lalu dibelikan, diantar gitu, nanti berapa gitu. Itu kreativitas yang cukup. Itu kerjaan anak milenial. Betul. Nah, maka tumbuhkan itu. Bagaimana caranya, Bang? Misalkan, caranya harus tahu big data itu. Harus tahu Mbak Muza itu sukanya bakpia apa enggak. Jangan suka duren kemudian dikirim bakpia, ditolak itu. Pemberiannya saja ditolak, apalagi cintanya gitu. Karena tidak mempelajari itu. Maka pelajarilah. Nah, kecerdasan milenial di situ. Kecerdasan yang harus dibangun. Nah, itu real kan. Contoh sekarang banyak media-media mainstream, anak-anak muda. Jadi di Malang itu ada Kipa, Mbak. Aplikasi Kipa. Itu yang teman akrab saya, anak Surabaya juga. Itu ahli IT, buat Kipa. Sama seperti inilah, Tokopedia, apa macam-macam itu. Itu hanya 2 orang, anak muda, yang buat aplikasi itu, mengakomodir karya-karya UMKM. Jadi saya mau beli ini, ya, nanti akan dikasih yang terdekat. Itu berdasarkan database dan big data mengelolanya. Maka jangan sepelekan orang yang punya data. Makanya saya pernah diundang oleh Gojek, yang mana diundang. Pada saat saya bilang pertanyaan kan, saya tanya, Anda pada saat Pilpres data yang ada, yang Anda punya dipakai untuk apa? Nggak bisa jawab. Semuanya kan, Mbak Musa juga pernah pakai Gojek kan? Sering, Mas. Berkali-kali katanya sudah masuk di situ. Maka kalau misalkan teman-teman punya komunitas, kelolaan dengan baik, ya di situ. Itu konkret. Yang terakhir, saya hanya menitip kepada teman-teman, karena saat ini adalah bergantung pada Laul Mahfud digital, maka buatlah jejak positif di digital. Contoh sekarang, Mbak Moza misalkan, nanti setelah tua punya cucu. Cucunya Mbak Moza itu tidak akan pergi ke perpustakaan untuk melihat seperti apa perjalanan mbah saya. Tetapi akan ambil gadgetnya, akan ambil gawenya untuk lihat atau nama lengkapnya Mbak Muza. Lalu diklik. Kenapa? Karena jejak digital di Google itu selama 25 tahun akan bertahan. Setelah 25 tahun baru akan masuk ke tong sampah. Di situ kejamnya jejak digital. Maka perbanyaklah membuat jejak positif untuk jejak digital dan kurangilah jejak negatif di jejak digital. Karena itu akan bertahan. Ya, contoh saja, kalau misalkan pernah kita ditangkap polisi, lalu ditulis oleh media, rame di medsos, dan lain sebagainya. 25 tahun masih akan bertahan di Google. Saya sebagai media penggagas cekfakta.com bersama teman-teman media mainstream utama, arus utama di Jakarta, ada Detik, ada Kompas juga,
banyak, ada Liputanam, ada Tempo, membuat cekfakta.com. Itu adalah kolaborasi dari beberapa media nasional untuk melakukan cek fakta. Apakah ini benar video asli atau sudah gabungan, apakah ini benar atau enggak komentarnya, apakah foto ini editan dan lain sebagainya. Itu banyak lah. Nah, itu adalah pengembangan jurnalisme di era digital saat ini. Nah, teman-teman, saat ini tantangannya semakin besar karena menulis pada zaman Orde Baru, menulis pada zaman Orde Lama tidak sama dengan menulis dengan gaya berbasis digital. Tulisan sebagus apapun, tapi tidak terkonek dan tidak terpantau di Google News akan sia-sia. Sebagus apapun tulisan Anda, tetapi susah dicari di Google, tidak akan ada yang baca. Kenapa? Karena menulislah bukan untuk cetak, menulislah bukan untuk majalah, tetapi menulis untuk digital. Ada ilmu-ilmu tersendiri. Makanya kembali kepada awal, bergeraklah dan melakukan sesuatu berbasis ilmu. Jangan yang lain. Tetapi ilmu. Disitulah pentingnya ilmu. Ya. Oke. Jangan pernah mencintai seseorang kalau tidak tahu latar belakangnya. Baik, benar banget Mas. Terima kasih banget, sangat menginspiratif. Ya. Jadi dua speaker ini menekankan bahwa kita harus sebar sesuatu hal yang positif, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan passion kita. Artinya adalah tidak perlu menunggu centang biru ya untuk bergerak sesuai apa yang ada dalam diri kita, dan tidak perlu lagi menunggu followersnya seperti Mas Afif mungkin ya yang beribu-ribu gitu kan untuk menulis, sekedar menulis digital informasi. Teman-teman harus mulai dari sekarang gitu ya. Jadi harus bikin sejarah atau lauhul mahfuz, catatan yang baik nih menurut Mas Yatimul yang ditekankan berulang-ulang tadi teman-teman. Jadi tidak terasa kita sudah memulai jam 11.59 ya, jam 12 kita akan mengakhiri ini, tapi sebelum mengakhiri, tidak terasa juga sudah 2 jam ya, saking serunya, tapi teman-teman tidak perlu berkecil hati, nanti teman-teman boleh kontak panitia untuk minta langsung nomor telepon beliau, dua-duanya bisa belajar langsung bagaimana sih cara yang baik belajar di big data, bagaimana menganalisa redaksi dan semacamnya, boleh ke Mas Afif langsung, dan boleh ke Mas Yatimul Ainun. Nah, namun sebelumnya Mas Yatimul dan Mas Afif, nah teman-teman nih, ada beberapa pertanyaan yang menarik nih, yang tentu kalau kita mungkin baca semuanya dan jawab semuanya, waktunya juga tidak akan memungkinkan ya, karena panitia meminta untuk jam 12.00 untuk ditutup ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ini. Tadi Mas Yatimul Ainun sebenarnya udah menyinggung ya, ada pertanyaan dari Aldi Aprilio, Mas. Izin bertanya, kebebasan berpendapat di undang-undang sebenarnya sudah diatur ya. Kita sebagai aktivis malah dilaporkan nih ke polisi, dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 16/2019 tentang IT gitu kan. Melakukan penghinaan, pencemaran nama baik media elektronik. Bagaimana pendapat narasumber mengenai pasal tersebut selama dikenal dengan istilah pasal karet, dan batas-batas apa dalam berpendapat. Seperti apa sih batas-batas dalam berpendapat? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada data dari sebuah media massa yang menyebutkan bahwa pemerintah menyebabkan anggaran khusus untuk influencer dengan tujuan tertentu, misalnya agar RUU Omnibus Law seakan-akan didukung banyak orang, padahal itu ulah influencer pemerintah. Bagaimana pendapat narasumber terhadap hal tersebut? Ya, ada 2 pertanyaan yang menarik nih, Mas. Sedikit tadi sebenarnya Mas Ainul sudah nyinggung sih soal IT itu. Dimulai dari siapa nih? Mas Afif boleh, Mas Yatimul Ainun boleh, dengan senang hati. Atau keduanya dengan Mas Yatimul ya? Oke. Mas, monggo. Waktu ada tempat ajudan. Apa Omnibus Law ini? Ya. Milik Guslo lah, undang-undang milik Guslo gitu. Masya Allah, ketawaku. Aduh, ini juga politis banget ini. Undang-undang ini politis banget lah. Tapi intinya begini, punya data baru bicara.
Bicaralah fakta. Jangan yang lain. Terutama di media sosial. Sekarang kan mudah menilai orang, mudah mengkritisi orang, tapi tidak punya fakta, tidak punya data. Ini kelemahan. Maka sering saya sampaikan juga di pelatihan-pelatihan bahwa tidak ada berita hoax. Ini yang perlu diingat, teman-teman. Tidak ada berita hoax. Yang ada adalah informasi hoax. Karena informasi belum tentu fakta. Tapi kalau berita, wajib fakta. Jadi soal penggunaan itu berita hoax. Salah penggunaan, itu salah kaprah. Biasa tapi salah. Salah tapi lumrah. Gitu. Kenapa? Karena berita itu dibuat dengan kaedah-kaedah jurnalisme. Harus fakta, ada sumbernya, ada datanya, lalu dikelola dengan 5W1H dan lain sebagainya. Kalau informasi bebas-bebas aja. Tetapi begini, menggunakan media sosial itu bukan asal menggunakan. Nah, ada dua juga hal penting. Kenapa di situ penting kita berkarya di media arus utama? Kenapa? Karena jelas undang-undangnya, ada undang-undang pers, ada sengketa pers. Berbeda kalau ente semua ini komentar di media sosial, maka dikena undang-undang ITE. Tapi kalau Anda komentar di media, itu tidak masuk kategori undang-undang ITE, tetapi masuk kategori undang-undang pers. Bukan pencemaran nama baik. Tetapi itu adalah sengketa pers. Persoalannya sekarang asal bunyi, asbun. Asal komentar kan? Asal menghujat dan lain sebagainya. Nah persoalan undang-undang, jadi ini siapa yang dibacakan tadi, Omnibus Law ini, itu Mas Aldi, soal, Mas Aldi. Ya, Mas Aldi. Itu soal undang-undang inilah, undang-undang apa namanya? Ya sangat politis lah. Itu apapun sudah, kalau sudah masuk ke wakil rakyat kita ini kan sudah politis. Nah, banyak kepentingan di situ. Apakah itu salah? Enggak. Masalah. Kenapa? Ya karena memang begitu karakteristik politik. Sering saya sampaikan juga, Mbak. Saya diundang, saya sering juga ngisi pembekalan para caleg-caleg. Para calon legislatif lah sebelum mereka bertarung. Saya sering sampaikan bahwa ada dua hal yang jika mau menjadi politisi, pertama adalah harus bangun investasi sosial. Jangan pernah berharap akan dipercaya orang kalau tidak pernah melakukan investasi sosial. Yang kedua adalah investasi sosial juga tidak selesai kalau kita tidak melakukan investasi finansial. Aduh, berat. Beli banner nggak ada yang gratis. Nyetak ke Mas Afif misalkan pakai duit. Rakyat juga kadang minta kerudung gitu, minta cangkir yang ada logonya gitu. Itu nggak gratis itu. Maka harus sadar diri. Kalau miskin jangan jadi politisi. Begitu juga kalau tidak pernah berinvestasi sosial, jangan mengharap suara rakyat. Itu yang ini. Nah, soal undang-undang karet itu tergantung begini. Saya kadang-kadang begini. Yang lebih berbahaya itu adalah modus agama, politisasi agama. Terutama ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini. Kapitalisasinya luar biasa, jualan jilbab awalnya, jual jilbab Islami, ya kan? Nanti umroh Islami, umroh kok umroh Islami gitu. Ada umroh Islami, jilbab Islami gitu. Nanti haji juga haji Islami gitu.
Akhirnya semuanya dilabeli Islami gitu. Sejak kapan jilbab punya agama? Gitu. Iya kan? Kalau misalkan ini bukan jilbab Islami, bukan hijab Islami gitu. Sejak kapan jilbab punya agama gitu? Ini kan aneh juga. Nah itu kadang-kadang dua pertarungan kelompok ini yang ini. Nah kebanyakan. Ada satu misalkan. Orang yang keras terhadap NKRI, penentang NKRI, komentar di media sosial. Ya mereka dihabisilah. Oleh siapa? Oleh orang yang pro terhadap NKRI, Pancasila. Kenapa? Karena mereka seakan-akan, katanya Mas Afif itu, tidak sadar kalau dirinya itu tahu. Tahu tapi tidak tahu. Mereka paham kalau hidup di Indonesia yang ideologinya adalah Pancasila dan NKRI. Tapi dia tidak menerima NKRI dan Pancasila. Aneh kan? Kenapa mereka tidak hidup di Suriah saja? Nah ini keluar-keluar di media sosial. Lalu dijerat undang-undang ITE. Wajar dong. Misalkan. Tetapi ada hal kepentingan lain juga. Yang sangat, ya kepentingan individu, kadang-kadang kepentingan kelompok yang menjerat dikit-dikit undang-undang ITE, dikit-dikit undang-undang ITE. Tetapi yang terpenting adalah literasi digital itu menjadi kekuatan kita bersama, terutama menjadi kekuatan perguruan tinggi yang tidak hanya lingkupnya berbicara di internal kampus, tetapi melakukan edukasi, melakukan advokasi. Saya masih ingat dulu pada saat saya jadi aktivis, Mas Afif. Saya aktivis pes kampus. Bagaimana mahasiswa itu melakukan advokasi di luar, melakukan pendampingan di luar. Sekarang enggak kan? Keluarnya hanya ngopi. Diskusi. Ngopi, diskusi, pulang gitu. Enggak ada yang real. NU gila. Malah yang real itu malah yang bukan mahasiswa. Kan aneh. Ini disayangkan kan? Kenapa? Saya begini, berpendapat begini. Karena kredit bangsa ini. Kalau tidak anak mudanya diajari terus berlaju dengan kreativitas dan inovasi yang luar biasa, kita kalah ke HTI, Mas. Di sektor digital, influencer dan macam-macam, minim kita, tapi mereka yang menguasai. Kenapa? Karena mereka sudah menguasai digital, mereka sudah paham big data, siapa yang harus diserang, siapa yang harus disayang, mereka sudah paham. Kita enggak kan? Nah ini menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi generasi muda untuk berada di ranah itu, tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa yang kuliah, duduk, mendengarkan dosen, lalu pulang, makan, selesai sudah persoalan. Tapi ke depannya di era digital ini mari kita bersama-sama apa yang menjadi skill kita itu dilakukan dengan real. Kalau misalkan Mbak Muza itu suka mendampingi anak muda generasi milenial, membawa misi Kementerian Pemuda dan Olahraga, jalankan. Iya kan? Jalankan. Ya, itu Bapak. Laksanakan. Itu real kan. Semoga menjadi Sampang yang berjaya, semoga menjadi Sampang yang sejahtera, tidak lagi berada di urutan bawah, menjadi kota termiskin di Jawa Timur. Nah, begitu juga Bondowoso sudah naik grade ya. Naik grade beberapa, semoga ini kan talkshow ya. Jadi cuap si kongko lah ya. Jadi semoga ini menjadi inspirasi yang cukup luar biasa. Jadi kalau dulu warga kopi di Bondowoso itu dijemur di atas aspal, sekarang sudah kopi di Bondowoso itu adalah emas hitam bagi warga Bondowoso. Itu luar biasa, Mbak. Saya tahu mulai dari bibit pertama, siapa yang membawa, ditanam di mana, saya tahu karena saya yang menulis buku Bondowoso Republik Kopi. Bagi yang tidak punya, silakan pesan ke Mas Afif untuk beli. Kera order.
Itu Mbak. Jadi, Oke, menarik banget Mas. Terima kasih banyak. Teman-teman semuanya, semoga bisa ketemu di lain waktu. Jadi saya mohon maaf. Keren. Diizinkan untuk lebih leluasa menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga ya inilah, karena kita cuma sertifikat ya sedikit-sedikit lah bertahap. Masya Allah, baiklah, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Mas Yatimul Ainun. Pandemi ini memang begitu Mbak, jadi pandemi memang begitu, semuanya bank tutup. Yang ada itu cuma pengiriman paket sertifikat. Berapa KB gitu. Oke, terima kasih panitia, teman-teman semua sehat. Semoga belum bermanfaat. ya. Mohon Oke. maaf. Ya. Mungkin terakhir dulu Mas Afif, ada tambahan atau cukup Mas Afif? Ya mungkin di terakhir saya ingin mengurai penyakit ya, bahwa di diri kita itu kadang saya berpikir bahwa kita ini sering stagnan di echo chambers ya. Kita benar kata Mas Ainun ya, kita hanya berkutat di eho yang sama. Ya kalau enggak ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ya mungkin kita hanya berkutat di soal mundur satu langkah ada suatu bentuk pengkhianatan dan lain sebagainya. Kita coba kita coba open minded ya. Kita coba berpikiran terbuka bahwa di luar ini masih sangat banyak gitu. Bahwa alam ini sangat luas, bahwa manusia ini sangat banyak, bahwa realitas hidup ini sangat kolektif gitu. Ini juga menjadi penting kita terbuka untuk ke ruang-ruang itu. Sehingga ya termasuk juga penyakit kita ini kan glorifikasi internal. Kita merasa kuat di dalam gitu. Merasa kuat ya karena memang jemaah kita merasa banyak, kita mayoritas, kita aman dan lain sebagainya. Tetapi di ruang tertentu kita mesti masuk. Karena sekali lagi yaitu kejahatan-kejahatan itu banyak ya bukan karena orang jahat yang banyak, tetapi memang orang-orang baik seperti kita semua yang hadir di ruang inilah yang tidak mau bersatu gitu. Maka sekali lagi realitas harus kita sikapi secara realistis, harus sangat realistis. Benar kata Mas Ainun, harus menggunakan ilmu, bukan menggunakan ego kita, bukan menggunakan ambisi-ambisi kita. Kira-kira demikian ya dalam berliterasi. Begitu aja Mbak Moza. Baik, wah cukup sangat menginspirasi kedua materi kita ya teman-teman. Ada banyak sekali sebenarnya keresahan dalam diri teman-teman ya, termasuk pertanyaan karena kita sudah di jam 12.15. Nah akhirnya mau tidak mau Moza akan mengakhiri pertemuan yang menarik ini. Semoga ini adalah pertemuan di charger awal ya teman-teman untuk selalu kolaborasi, ngebangun apa yang ada dalam diri teman-teman. Satu lagi Mas Afif dan Mas Yatimul Ainun, mungkin berikan pesan singkat. Oh enggak, mungkin kepada beliau yang terhormat Pak Fajar, mungkin ada satu simulasi atau suntikan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber. Mungkin yang harus kita pikirkan bersama adalah peta data dalam pembangunan kali ini. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena tipologi hoax sekarang itu berkembang di dunia internet. Lucunya banyak media official yang mengambil hoax itu sebagai sumber berita. Jadi kecerdasan informasi kita itu satu mengenali sumber informasi, mohon dipahami kembali. Saya sendiri sangat menggunakan dua parameter. Satu official data, yang kedua adalah faktual data. Data yang rilis itu pasti akan ketinggalan zaman. Mengapa? Setting sosial sudah berubah. Baik itu dalam persentase yang sangat kecil maupun persentase yang sangat besar. Mengenai UU ITE, tolong dipahami kembali, tadi saya sangat suka dengan pernyataan narasumber, bedakan antara mengkritik yang solutif dengan memberikan kecaman atau hinaan kepada lawan bicara kita. Teman-teman mohon diingat kembali, mari bertanya dengan ilmu, mari berbeda dengan adab. Mengapa demikian? Karena kita ini kadang susah.
untuk memahami mana adab, mana santun, mana ilmu, atau mana hoax. Jadi kecerdasan mengelola informasi itu wajib kita miliki. Kelemahan terbesar saya sekarang adalah mengelola informasi. Mengapa? Untuk masalah pandemi ini saya harus belajar 4 hal baru. Mulai Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Schoology, dan seterusnya. Bayangkan orang setua saya ini harus ngurusi hal-hal gitu dan belajar lagi. Tapi apapun itu, 2 yang wajib kita pahami. 1, izinkan saya mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber membina adik-adik mahasiswa. Terima kasih sangat, semoga mendapat jariah, semoga juga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami. Yang kedua, adik-adik yang mengikuti peserta kali ini, tolong diingat kembali bahwa hubungan ini bukanlah akhir dari pertemuan, tapi yakinlah banyak kerjasama positif yang bisa kita pelajari dari narasumber. Wallahu billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Fajrul Fatwa ya. Beliau adalah dosen yang sangat apresiasi banget dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik kan ini yang sangat luar biasa nih dari beliau Pak Fajar. Nah, sebelum mengakhiri teman-teman, saya sendiri Muzayana sebagai pemandu jalannya diskusi pada kesempatan ini. Benar kata Pak Fajar bahwa pertemuan ini adalah pertemuan kolaborasi, teman-teman boleh saling belajar satu sama lain, jangan diputus silaturahminya. Saya Muzayana mohon maaf apabila ada salah tutur kata, attitude, baik ucap ataupun tindakan selama memandu diskusi ini. Namun sebelumnya ada permintaan dari panitia untuk kita mungkin ada sesi foto bersama, nggih. Jadi mohon kameranya semuanya untuk dibuka. Yang belum dibuka terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi oke, Muhammad Tijalullah. Udah kembali ya MC-nya ya? Baik. Oke, dibuka dulu dan Muza minta maaf ya. Dan sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada adik MC. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah menghadiri acara Rockstar Online. Untuk info-info selanjutnya akan di-share di grup dan untuk sertifikat akan dikirim melalui email masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto dulu deh ya. Pertama. Foto dulu. Foto. Oke. Ya Mbak, foto dulu. Ya. Dibuka dulu kameranya. Nanda Alfi, Wilki Nordiana, Wildan, Nening, Asbabul Limaina, Mukris, Mas Haris, siapa? Teman-teman semuanya. Monggo. 1, 2, 3. Oke, saya pamit dulu Mbak ya. Makasih banyak Pak Dekan. Terima kasih masukannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mas Afif. Terima kasih Mas Yatimul Ainun. Semoga kita ketemu. Terima kasih Semuanya teman-teman. Mohon izin. Teman panitia semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin dulu ya. Terima kasih Mbak.